Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang hafal sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama kita ucapkan apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai ceramah, khutbah dalam masjid, di luar masjid. Pertama Nabi Muhammad memuji Allah Subhanahu wa taala. Biasa kata-kata Nabi Muhammad, innal hamdalillah, sesungguhnya pujian untuk Allah, pertama sekali. Kemudian kedua, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Cuma biasanya saya ajak bersama-sama, mari kita bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, bersalawat kepadanya satu kali, Allah balas 10 kali. Alhamdulillah, pada malam ke-11 ini saya ditelepon tadi oleh Ustaz Abah Faruk, kalau kosong kemarin. Alhamdulillah, memang saya tadi mau cari-cari masjid di mana mau diisi. Alhamdulillah, rupanya Allah takdirkan, Allah gerakkan Ustaz untuk menghubungi saya, dan insya Allah saya sangat senang bersedia. Dan saya minta izin sama Ustaz tadi, kalau boleh saya imam Isya sampai witir. Nanti saya sogok di masjid ini 1 juta rupiah lagi. Insya Allah sogok. Alhamdulillah, Ustaz selalu doakan kami dan semua jamaah doakan kami. Yang paling penting dalam hidup ini adalah doa. Karena Rasulullah bersabda, doa mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Ada orang ibadah, tapi dia tidak berdoa yang banyak, atau berdoa sekedar saja. Jadi doa ini intinya ibadah. Artinya dia butuh kepada Allah. Dia tidak sombong. Ada orang ibadah tapi kurang meminta, artinya dia sombong, dia andalkan dirinya. Nah, doa itu penting sekali. Doa itu kalau bahasa Arab, da'a yad'u, memanggil. Siapa yang dipanggil? Allah. Allah yang dipanggil. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW, la yaruddul ghadha illa doa. Tiada yang bisa ketentuan qadha yang berubah kecuali Allah, dengan sarana doa. Dengan sarana doa. Kemudian ketiga, kata Rasulullah, ad-du'a silahul mu'min. Dan Nabi Muhammad, ini hadis-hadis sahih semua. Doa itu senjatanya orang beriman. Jadi tadi saya kirim berita di grup. Mereka bilang apa? Perang dunia ketiga sudah mau dimulai. Iran bergabung dengan Amerika bergabung dengan Israel, mau serang Irak, sudah diserang. Artinya kalau masalah serang menyerang, Nabi Muhammad waktu masih hidup 23 kali perang. Ada saya punya buku, Rasulullah sang panglima. 23 kali perang Nabi Muhammad SAW. Almarhum guru tua Ustaz Segaf Al-Jufri, saya lihat kalau dia kalau bulan puasa, berapa kali saya ikut, pasti dia bilang apa? Perang pertama dalam Islam adalah bulan Ramadan. Segaf baru bulan puasa, perang Badar. Perang Badar itu bulan puasa. Pasukan Islam yang Rasulullah pimpin, Rasulullah pimpin. Rasulullah itu bukan cuma Nabi, panglima perang. Rasulullah, dia mahkamah agung, dia semua. Kenapa? Dia Nabi. Siapa yang pilih dia? Bukan pemilihan lewat pilkada, Allah yang pilih. Jadi Rasulullah pimpin perang Badar 313 dengan peralatan pas-pasan atau kurang, lawan non-muslim 1000 lebih dengan peralatan lengkap. Malam Nabi Muhammad SAW angkat tangan, bukan begini standar berdoa, sejajar dada. Rupanya kalau genting sekali begini. Makanya saya Ustaz waktu pemilihan DPD kemarin, saya diiktikaf di Masjid Al-Khairat. Saya angkat tangan begini, ya Allah, besok pemilihan, tolong arahkan orang di dalam bilik suara, kalau buka kertas pilih saya. Ternyata terus. Pot kolom. Kita tahu mana itu Rafiq Al-Amri, tiada orang tahu. Tiada orang tahu itu Rafiq Al-Amri. Bagaimana saya cuma uang 15 juta? Allah kasih dulu. Saya punya lawan-lawan itu, ada yang 11 M. Tahu saya bilang namanya, tapi dia dulu.
ada yang 20 M, ada 20 M, ada yang 1 M lebih, ada yang sudah keluar 4 M tidak dulu, ada yang 2 M keluar tidak dulu. Kenapa? Andalkan uang, bukan andalkan Allah. Nah, kalau orang hidup siapapun dia, presiden, gubernur, bupati, wali kota, ustadz, ulama, dai, pengusaha, hanya andalkan otaknya, oh na'udzubillah misalnya, rusak kehidupan. Andalkan otaknya, hidup ini andalkan Allah. Makanya ayat pertama turun, Iqra, baca. Ada ulama-ulama ustadz bilang, oh yang pertama dibaca itu Iqra, pokoknya bacalah alam semesta ini. Jangan dulu alam semesta, kasihan Al-Quran pun dibaca. 65% umat Islam di Indonesia, menurut penelitian Masjid Indonesia, itu 65% orang Islam di Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Tidak bisa baca Al-Quran. Makanya guru tua, alhamdulillah, Allah takdirkan masuk di Sultan, bawa al-helak. Ibtidaiyah ini andalan sekolahnya guru tua. Ibtidaiyah itu dasar. Ibtidaiyah dasar. Kalau kita orang kan SD. Nah, guru tua punya ibtidaiyah. SD kita orang 6 tahun. Ibtidaiyah 4 tahun. Saya alhamdulillah SD di Bayoge. Kemudian ibtidaiyah di Bayoge 1 tahun. Habis itu pindah ke pusat. Tamat SD, tamat sanawiyah, sambung aliyah sanawiyah akhirat, sambung aliyah akhirat. Baru sekarang ke Jakarta selama 8 tahun. Setelah ketemu di Jakarta, dia bilang kalau habis urusan di Jakarta, pulang di Sultan. Sultan itu besar, butuh dari, jangan cuma di sini. Padahal di sana aduh enak sekali itu. Saya kemarin khutbah di sana jadwalnya Dr. Fahmi Jawas kembali kemarin dia Ustaz. Pak Rafi, kalau ada jadwalku, tolong ganti nanti. Pertama saya ganti, dapat envelope 750.000 khutbah Jumat. Saya bilang hebat juga di sini. Masalah. Akhirnya sekali di masjid yang mewah. 1,5 juta. Oh sudah pantas banyak Ustaz bertahan di Jakarta. Bayangkan. Jadi sekitar 4 kali saya khutbah di sana, 7,5 paling rendah dia punya envelope. Tapi kalau di sana saya ambil dia punya envelope. Pas saya bukan dapil Jakarta. Kalau di sini saya tidak mau lagi ambil, tidak boleh berdosa. Di sini makasih saja. Saya di sini makasih, bikin PLN, istrinya bisa. Dan sengaja saya bikin begini, memang saya punya niat begini. Dan saya mau semua anggota dewan, kabupaten, kota, provinsi, pusat, kalau tidak bisa ceramah kayak saya, ya bawa dai-dai, Ustaz Faruk, saya mau ke sana, mau penceramah, dia kasih envelope-nya, dia kasih sumbangan. Kalau begitu semua maju Islam. Ini tidak begitu dulu di telepon. Nomor yang Anda tuju entah kemana. Saya ada lagi sini. Maaf, saya buka-bukaan jauh-jauh hari sebelum 2029, saya buka-bukaan ada. Oleh karena itu, alhamdulillah Ramadan ini Allah kumpulkan kita di bulan yang sangat mulia, di amalan-amalan salat tarawih yang sangat mulia. Bahkan dalam hadis dikatakan pahala wajib, pahala sunnah di Ramadan ditingkatkan poinnya, nilainya jadi wajib. Pahala sunnah dinilai jadi wajib. Kan wajib pahalanya lebih tinggi. Yang wajib bagaimana? Wajib dilipat 70 kali. Bayangkan. Rugi kita orang kalau sholat di rumah bulan Ramadan. Rugi karena 27 derajat kali 70. Allah Akbar. Berapa itu teman? 27. Sampai jago matematika sih. 27 270. 270 kali lipat per satu kali sholat jamaah. Makanya ini bulan jangan disia-siakan. Rasulullah bersabda, umatku selalu dalam keadaan baik selama mereka mengakhirkan sahur. Ingat hadis saya, umatku selalu dalam keadaan baik selama mereka mengakhirkan sahur. Dianggap baik kalau mengakhirkan sahur. Kenapa? Rupanya kalau akhirkan sahur tidak sempat kita orang mengantuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, berangkat ke masjid. Ini biasa ada orang, papa, mama, tolong kasih bangun saya sahur. Kenapa? Sampai sahur memang jam 12.
itu mah gentengnya mahal. Kalau ikut Nabi Muhammad punya aturan disiplin, dekat azan subuh. Itu baru sehingga anak-anak kita semua bisa untuk melakukan salat subuh berjamaah. Ini yang disiplin Nabi, jangan dilanggar. Lihat untuk perang Uhud, semua perang Nabi Muhammad menang. Perang Uhud tidak kalah, tapi banyak yang gugur. Perang Uhud, di situ disebutkan kalah sementara. Di situ diambil alih oleh Rasulullah SAW. Di situ Khalid bin Walid belum masuk Islam, masih non Muslim. Dia bikin kocar-kacir. Tapi Rasulullah bersabda apa? Jangan turun pasukan pemanah di atas gunung sebelum ada komando. Rupanya orang lihat sudah kalah non Muslim, sebab kurampas harta perang. Turunlah orang, nah itulah batu dunia. Maaf harus saya bilang. Akibat itu turun, sudah menang gitu kan baku rampas harta rampasan perang. Nah, Khalid bin Walid yang non Muslim yang jago memang perang sebelum Islam, dia bilang semua kalian putar dari atas gunung. Dia sambil naik putar, panahi mereka. Mereka panas bukan langkah, dari mana ini panah? Apa mereka bilang? Rasulullah sudah bilang jangan tinggalkan gunung. Gara-gara apa? Baku rampas dunia. Kita orang ini apa semua sudah kita tinggalkan aja. Sampai sudah kalah begini. Kalah kita. 10 orang terkaya di Indonesia. 10 orang terkaya di Indonesia. 9 non Muslim, 1 Muslim. 1 Muslim. Yang belanja siapa? Kita orang paling banyak lah. Pepsodent ya segala macam. Mie gorengnya. Yang mau beli, kita lama gitu. Tersistem. Saya punya ulama sampaikan ini. Rasulullah bersabda al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kata Rasulullah, Islam paling tinggi, tiada lebih tinggi daripada Islam. Nah, karena saya Ustaz mau isi takziah nanti di Jalan Pramuka. Saya ziarah, masih ada mayat yang meninggal itu 4 bulan lagi 90 tahun. Dia bilang, Ustaz bisa nggak isi? Insya Allah bisa. Nah, kalau saya tunaikan dulu kewajiban sama Ustaz Faruk, insya Allah baru kita orang mau ke sana. Insyaallah kapan-kapan ada waktu kosong, saya belum safari keluar, nanti saya kembali lagi kemarin. Mudah-mudahan saya bisa tambah lagi 1 juta ya sudah. Sekian, nanti kapan-kapan kita sambung dan saya mohon selalu didoakan dan kita salat tarawih dengan kalau saya ayat pendek 1, 2, 3 ayat. Nah, karena supaya kita mendidik juga umat, tidak harus ala kumutaka surah alam tara kaifa wasbisajah. Yang penting Al-Quran sehingga kita bisa terbiasa dengan anak-anak yang menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Sekian, doakan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.